Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Kak, Islam kuwi apa to? Cangkemmu lho diatur. Salahku lho ndi? Ayo. Sik to. Sampeyan kan wong Islam. Iku yo karepmu piye? Yo mesti to Pak Tono. Nek Islam iki agama. Nah, ini yang jadi pertanyaanku. Semua nabi dan rasul itu kan Islam. Kata siapa? Loh, kok kata siapa? Sampai nopo kurang yakin karo masalah ini. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa para nabi dan rasul itu bagaikan saudara seayah. Mereka itu satu agama, yaitu agama Islam. Dan ibu-ibu maksudnya syariat-syariatnya yang berbeda-beda. Yo terus Sing aku ora iso mikir iku, kenapa ada agama Yahudi dan agama Nasrani, sedangkan nabinya itu beragama Islam. oh alah-alah. Ini lho Pak Tono. Kira-kira nek awake bisa mikir pada dasarnya agama sing diajarkan yo Islam. Agama sing ngajarke ketundukan marang Gusti Allah. Tapi karena Nabi Musa itu ajaran untuk kaum Yahudi, bisa dinamakan agama Islam Yahudi. Disebut agama Yahudi. Demikian juga dinamakan agama Islam Nasrani, disebut agama Nasrani. Kalau Nabi Muhammad, Ya otomatis toh Pak Tono. Nabi Muhammad kan untuk semua umat manusia. Disebut agama Islam. Tidak pakai embel-embel agama Islam Arab. tapi kenapa kok kita pakai agama Islam Nusantara?
aku sering nonton nang YouTube bahas masalah agama Islam Nusantara. Berarti bisa disebut agama Nusantara toh. Iya ya, berarti tanpa sadar kita bisa merubah esensial agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW untuk semua umat menjadi agama Nusantara untuk semua umat. Waduh, sebut apa ki Pak Tono? Ya ini loh yang saya maksudkan tadi, Kang. Ojo banter-banter, mengko gek dirungokke lele kuwi. Wis awake dhewe rasa milih-milih masalah kuwi. Lanjut lo ya. Oke, beres bos. Ayo ngopi nang warung Abel Levi. Ayo, gas, Rono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Mor. Oke, Mas Ilham. Iya Pak Mor, siap. Apa dereng iki, Mas Ilham? Tidak, videonya dengan Habib Mujahid Al-Hadi dari Tangerang. Ketinggalan kok, boten mriki menawi. Kalau siapa ketingin nggih? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Gun. Oh, kopi gak biasa Mas. Iya, siap laksanakan. Pamor. Ya, Pagi balik. Oh, iya, enak tenan kopinya. Mas Ilham, Iya Pak Tom. Abel Levi kan tidak kesini. Iya. Kemarin sudah dijelaskan tentang tulisan yang di atas. Sekarang yang di bawah ngomong-ngomong perkara iman, Islam, ihsan. Maksudnya Abel Levi itu apa? Iku Islam Pak Mor. Berarti iman dan ihsan bukan termasuk Islam. Iya toh Pak Mor, ya boten ngoten toh. Seperti Kecamatan Mojoroto ini punya desa yang namanya sama Mojoroto. Selain desa yang lain. Ngoten lho Pak Mor, mosok boten paham. Nggih, Mas Ilham, kalau namun ngetes muridnya Abel Levi, saya pikir cuma bisa bikin kopi saja. Nyemi jenengan iki. Pak Amor, saya ini punya teman non muslim. Terus dia ngomong-ngomong masalah agama. Dia bilang kalau agama Islam itu bukan agama yang orisinil. Katanya agama Islam itu mencontoh atau jiplak agama-agama sebelumnya. Menurut Pak Amor, saya itu harus jawab gimana ya sama teman saya itu? Ya bilang saja, kalau agamamu miliknya mbahmu itu bisa dibenarkan, tapi masalahnya kan bukan miliknya mbahnya tuh Mas. Dalam surat Al-Maidah ayat 48 diterangkan Allah berfirman, di mana tiap-tiap umat di antara kalian, baik itu umatnya Nabi Muhammad SAW atau umat sebelumnya, itu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Jadi semua agama itu milik Allah. Bagaimana kita bisa membicarakan mana yang orisinil dan bukan, ya kan?
Eh, saya pun juga punya masalah, Pak Sugeng. Yang mendapatkan pertanyaan dari teman, dia ingin masuk Islam dan ragu-ragu. Katanya Islam itu sulit dan dia sering mendengarkan ceramah Ustadz bahwa membaca Al-Quran jika keliru itu maknanya berubah dan dosa. Apalagi kalau melihat terjemahannya, dia takut salah. Iya Pak, saya juga sering mendengarkan hal seperti itu. Terus kalau saya pikir-pikir, jika seseorang ingin membaca Al-Quran, kemudian tajwidnya salah, panjang pendeknya salah, apa mungkin kok menimbulkan dosa? Wong dia itu loh tidak ngerti bahasa, cuma senengnya moco. Apalagi kalau saya mendengarkan orang di depan umum yang meremehkan terjemahan Al-Quran dari depak lagi. Kan orang awam bisa terpengaruh, Pak. Dia nggak mau membaca terjemahan Al-Quran karena nanti takut salah. Belajarnya kan mahal. Biaya, tenaga, waktu. Sehingga perlu Pak menunjukkan eksistensinya sebagai ahli ilmu. Mas Ilham, niat itu ada di dalam batin loh yo. Bila Abah Levi tahu, Abah Levi bisa marah sama sampean. Wong Abah Levi saja ditanya sanad ilmu dan nasabnya juga menjawab. Apakah ini tidak termasuk menunjukkan eksistensinya? Ya beda toh Pak Amor. Kemarin kan Abah Levi ditanya, kalaupun beliau menunjukkan eksistensinya, itu karena kita butuh keyakinan untuk mempercayai apa yang disampaikan. Bahkan beliau mengatakan yang menjamin keselamatan kita di akhirat besok adalah amal, bukan tingginya sanad ilmu dan nasab. Dan Abah tidak pernah memberikan rasa takut untuk kita dalam mempelajari Islam. Yo Mas Ilham, murid yo kudu belani gune. Ya harus toh, taat kan ada wujudnya. Tapi masa oleh salah dibilani toh Pak. Terus jawaban Pak Amor pada temennya gimana? Ya saya jawab bahwa Islam itu mudah. Tapi kalau ada yang membuat sulit sampean, maka pasti dia belum membaca doa Nabi Muhammad. Begini doanya. Ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku dan dia merepotkan umatku, maka susahkanlah dia. Terus Pak Amor? Yakini saja bahwa Tuhan itu Allah dan Nabi Muhammad utusannya. Kemudian bersadar dan sah menjadi muslim. Dan seseorang yang baru masuk Islam, Allah menghapus semua dosa sebelumnya. Tidak seperti saya, dosa masih tumpuk-tumpuk. Ya kalau dosanya mau terhapus, keluar dulu baru masuk lagi toh Pak Amor. Karena dewi Mas Ilham, Allah kok direkayasa. Inggih Pak Amor, ngapunten. Assalamualaikum Kang Ilham. Waalaikumsalam. Oke loro ya. Oke siap. Iya Kang Erik. Alhamdulillah sehat walafiat. Lama gak jumpa. Apa ya orang ngopi Kang Ilham? Tindakan Kang. Kelihatannya serius. Apa yang dibahas? Pak Sugeng, Pak Amor. Orang enak kopi pasti Mas Lili. Telat sampean ini. Wes, sampai tak kasih pertanyaan. Dalam surat Al-Anbiya 107, Allah berfirman, dan kami tidak mengutus kamu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Semesta alam ini termasuk manusia. Ketika beliau diturunkan, menurut sampean, wujud rahmatnya Nabi Muhammad itu apa? Pertanyaan kok gampang toh Pak Amor. Ya wujudnya agama Islam kuwi toh.
sing ngajari jalan sing bener. Piye carane nyedaki Gusti Allah? Itu kan yang untuk kita yang percaya. Tapi kalau yang tidak percaya pada Nabi Muhammad, apakah bukan termasuk umatnya juga? Ayo, gimana rahmatnya Nabi Muhammad? Pak, pertanyaan sampean kok malah angel to Pak Amor? Nabi Muhammad kan doanya mustajab. Gak pernah dingelek kanggo umate. Iku termasuk rahmat. Yang kita bicarakan ini umat Nabi Muhammad yang tidak percaya. Kalau jawabannya mek dungakno ora elek, tidak ada Nabi Muhammad dan ada sama saja toh. Roh iku aku Pak Amor. Opo? Menurut nubuah Rasulullah, ketika di madang masa, Rasulullah itu bersujud 3 kali di hadapan Allah. Ketika beliau diperlihatkan, nanti itu banyak sekali umatnya yang ada di neraka. Saat sujud pertama, Rasulullah minta pada Allah, apabila ada umatnya yang memiliki iman, walaupun sebesar biji jagung, dimasukkan ke surga. Dan Allah mengabulkan. Ketika beliau masih diperlihatkan bahwa masih banyak umatnya yang di neraka, beliau sujud yang kedua dan minta pada Allah supaya apabila umatnya memiliki iman walaupun sebesar biji sawi dapat dimasukkan ke surga, dan Allah mengabulkan. Ketika kembali Rasulullah diperlihatkan bahwa masih ada umatnya yang di neraka, beliau sujud yang ketiga kali. Lama sekali beliau bersujud hingga Allah bertanya, "Ya Muhammad, kenapa engkau bersujud lama sekali? Padahal aku sudah mengabulkan permintaan." Kemudian Rasulullah menjawab, "Ya Allah ya Rabbi, apabila ada umatku yang menyebutmu tanpa menyebutku, masukkanlah dalam surga." Dan Allah mengabulkan. Ini lho Pak Amor, Kang Ruli, Mas Tono, bukti bahwa Rasulullah itu menjadi rahmat buat seluruh umatnya, walaupun masih ada umatnya yang belum mempercayainya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Benar Pak Sugeng, betapa beruntungnya kita memiliki Nabi dan Rasul Muhammad SAW yang mana sampai sekarang tetap mencintai umatnya, apalagi mencintai umatnya yang tidak percaya seperti dia Pak Sugeng. Sik Pak Sugeng, sampean kok iso ngerti jawaban ini iki lho? Saka ndi? Ya, dari sini Thomas Ilham, tadi waktu Pak Amor bertanya, aku bilang apa ya? Gimana jawabnya? Wah, ya Allah. Makanya lancar sampean. Ya mesti. Bentar ya, saya tadi juga punya jawaban seperti itu, tapi saya masih kebingungan memahami nubuahnya Nabi Muhammad. Coba bayangkan, kalau Nabi Muhammad sujud langsung 3 kali dalam satu waktu, otomatis kan tidak ada yang disiksa. Dan sedangkan kalau Kanjeng Nabi menunggu satu persatu umatnya masuk ke surga baru dia sujud, kemudian masuk baru dia sujud, masa Nabi disuruh menunggu? Ya alhamdulillah sekarang semuanya sudah nyambung. Aku ku sesek dodo ngrasani jalan Pak Sugeng. Mugi iki dadi hidayah umat Nabi Muhammad sing ora percaya karo Nabi Muhammad. Berarti surat Al-Anbiya 107 iku iso dipahami tenan. Sama Mas Ruli. Aku ya sesek
Iki mau pertanyaan ini wis dijawab karo Pak Sugeng. Saiki ada pertanyaan lagi untuk Mas Ilham. Kalau menurut Mas Ilham, mensyahadatkan orang masuk Islam, apakah harus seorang kiai? Ya menurut saya tidak harus Pak Kiai, Pak. Syarat rukunnya masuk Islam kan membaca 2 kalimat syahadat. Nah, yang menjadi kewajiban kita menuntun untuk membantunya membaca. Gimana pertanggungjawaban kita kalau yang kita syahadatkan tadi nantinya kembali murtad? Kok ngurusi perkara sing durung kedadian to Pak Amor jenengan iki. Justru kita akan dimintai pertanggungjawaban Pak Amor ketika ada seseorang yang ingin masuk Islam, kita tidak membantu menuntunnya. Perkara mau belajar Islam dengan siapa, ya tergantung pada individu masing-masing toh Pak Amor. Ngoten lho. Oh sip Mas Ilham. Besok kalau ada Balevi, saya tanyakan tentang konstruksi iman, Islam, ihsan itu kayak apa. Oke Pak. Berapa semuanya Mas Ilham? Tiba sisan to Pak Amor. Iya, Aku jajannya 2. aku juga 2. Pak Sugeng? Saya kopi saja Pak Amor. Jadi juga mau pulang. Ini loh Mas Bli, mau rokok. Makasih Pak Sugeng. Iya, sami-sami. Cap Ratu, Pak Tono. 14.000 Pak semuanya. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Iya siap Pak Sugeng. Monggo. Iya, Pak Mas. Makasih Pak Sugeng. Sugeng.